Kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah apa sih ekspresi kita mengikuti training SSC tadi? Kita sudah bahas ya. Karena memang insyaallah dengan izin Allah mudah ya. Karena memang Allah lah yang menguasai tubuh kita, Allah lah yang menciptakan tubuh kita. Insyaallah mudah ya. Ini bahasa gaulnya Bro Ensis, bahasanya Kang Said. Nih, apakah apa yang seperti ini yang aku mau reaksi, yang cuma mau reaksi saja gitu. Misalnya mau hanya muntah-muntah saja, bukan ini tujuan kita. Ya, bukan hanya untuk muntah, oh udah muntah, selesai kah? Belum tentu. Ya. Apakah sudah atau sampai kesurupan, selesai kah? Belum tentu. Ya, kalau dia nggak sampai selesai, ya cuma kita terapi. Oke, saya ingin sampaikan ya, jadi di bulan Februari lalu saya ke Solo, diundang sama teman-teman Solo ya, diminta untuk training beberapa tempat SSC ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kegiatannya lancar. Ini training saya lumayan banyak, teman-teman Kiai juga banyak ya, Kiai Solo ya. Ini tim panitianya, ini pesertanya ada dari Jakarta juga ya. Sebenarnya saya juga dijadwalkan ke insyaallah ke Madiun ya, Madiun, terus tahu saya kemarin Padang ya, belum ada kabar ya. Terus juga ke daerah mana ya, Kediri apa mana gitu, semua belum ada karena memang terlockdown. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu ini ada herbal ya. Jadi ini adalah herbal anti candu yang inilah yang dipakai membantu ya. Jadi bukan semata-mata karena terapinya bukan semata-mata karena herbalnya ya, tapi ini membantu dalam membersihkan toksin ya, untuk detoksifikasi. Nanti saya akan jelaskan ya apa sih kandungannya dan bagaimana ini bekerja. Jadi ini adalah diramu dan diracik oleh Ustadz Rizky dan tim, dan ini juga dibacakan ayat suci Al-Quran dengan para anak-anak yatim, karena Ustadz Rizky punya anak yatim di sana di Sukabumi ya. Ini herbal anti candu. Jadi saya beberapa kali, artinya setiap terapi menggunakan ini. Tapi bukan hanya untuk candu, tapi ada beberapa penyakit-penyakit yang pada Allah bisa sembuh ya atas izin Allah dengan perantara herbal ini. Ya ini memang sampai saat ini, karena ini masih baru juga, sedang diproses. Mungkin ada yang bertanya POM atau hal MUI-nya gitu ya, karena butuh banyak biaya dan juga bukti ya bagaimana herbal anti candu ini bekerja. Ini juga ada madu rupiah, ya ini bisa ke panitia nanti. Saya sedikit menyampaikan. Jadi waktu saya di Solo kemarin, qadarullah ya. Jadi peserta training itu ada namanya dari Espresso Pak. Ya, ada yang di sini dari Solo Pak? Kira-kira? Jadi Espresso itu adalah eksperimen Solo. Tapi memang kopi Pak. Dia punya kopi juga, punya kopi espresso. Oh Pak, nanti kalau misalnya ke Solo gitu, punya sahabat-sahabat saya. Jadi mantan-mantan preman di Solo itu dia punya komunitas Pak, namanya Eksperimen Solo. Jadi Masya Allah, saya merinding ketika pertama ke Solo 2 tahun yang lalu dengan Ustadz Adam. Jadi badannya batik semua Pak, batik, tatoan, mulai dari ada yang matanya ditato, mungkin ada beberapa yang sudah masuk TV ya, pernah dipanggil di Ramadan tahun lalu. Itu saya ngobrol langsung ya, matanya ditato Pak dua-duanya, sehingga matanya hitam. Itu ditato kan gitu ya. Oke, itu matanya hitam dua-duanya, tapi masih bisa melihat. Jadi pada Allah benturkan, artinya
Allah kasih hidayah kepada mereka, Allah kasih kemudahan untuk hijrah, ya. Sampai dia nangis di depan saya. Baru kali ini saya mendapatkan terapi yang luar biasa. Untuk kita terapi ruqyah syariah pertama-tama. Nah, kita ketemu lagi di SCC ini. Wah, jadi ada Mas Yudi namanya, itu pendekotnya ya. Mas Yudi pernah gembel di Tanah Abang juga, gitu kan. Pernah di Blok M, pernah jadi preman lah, pokoknya pernah jadi jagoan, gitu kan. Nah, seperti kalau di Bekasi ini ada namanya Pangkajian, ya. Pangkajian, kalau Bapak Ibu tahu Pangkajian itu markasnya ada di Wisma Jaya, kalau nggak salah. Wisma Jaya apa Duren Jaya, yang Jalan Baru itu, Jalan Baru Bekasi Pak. Tahu nggak Jalan Baru belakangnya Bella. Bella, terus itu Jalan Baru sebelah kanan ada masjid. Ada masjid turun di bawah, itu markasnya teman-teman Pangkajian, ya. Jadi mereka juga sama, anak-anak yang bertato-tato. Saya juga dulu, karena saya mudanya di Bekasi, ya, saya nongkrong di Bekasi, ya, saya sering ketemu beliau. Mereka itu teman-teman Pangkajian itu di dulu itu gula kapal masih macet ya. Kalau Bapak tahu gula kapal Pak, ya itu dari mana? Dari sebelum gula kapal tuh Ampera. Itu biasanya kalau bis 9B yang 9BT gitu kan naik, anak-anak ngamen Pak, nongkrong naik bis Pak, turunnya di BTC ya. Turunnya di BTC itu anak-anak itu sekarang udah bertaubat Pak, masuk kelompok namanya Pangkajian, anak-anak Pang, anak rental. Nah itu saya ternyata yang kayak gitu, karena saya waktu itu beberapa kajian dengan Ustadz Felix, ya, dengan Ustadz Torekat Fatobah, saya datang di itu, wah ternyata luar biasa ya, anak-anak mendapatkan hijrah. Ya udah ininya kupingnya udah nundol ya sampai sini gitu, karena anting-antingnya udah sampai bawah. Itu yang dulu saya temuin waktu saya zaman-zaman saya kuliah dulu, zaman-zaman saya habis mondok, ya. Ternyata sekarang pada ngaji Pak. Nah inilah yang saya temui di Solo. Saya merinding. Ya Allah, kok bisa antum begitu ya Mas? Iya Pak, ya Zat, ya kan. Saya bertobat kepada Allah. Nah, beliau datang kemarin di Solo di tanggal 22 Februari itu, belum ada sebulan berhenti menggunakan sabu. Belum ada sebulan. Jadi saya contoh sebagai probandus, sebagai contoh terapi. Jadi ketika di terapi muka darah, ya ada dua yang baru berhenti sabu, baru hampir 3 minggu lah berhenti sabu, ya kan, matanya mukanya merah gitu, rambutnya agak karuan, tapi dia Allah kasih hidayah, mereka mau ngaji. Yang kedua perokok, ya itu udah hijrahnya udah lama, tapi masih ngerokok. Tapi dia menjadi supirnya teman-teman Expresso. Jadi Expresso di Solo itu luar biasa Pak. Dia punya mobil, dia beli mobil, artinya sedekah kopi. Jadi beli mobil, dia beli kopi dan kopi itu disedekahkan. Merinding Pak, ya gerakan mereka itu. Setiap kajian-kajian di Solo pasti ada mereka. Dia bisa memberikan kopi, ini cup ini bisa 1.000, 2.000 cup. Nah itu gerakan mereka cari dana donatur. Jadi mereka datang ke SCC, ketemu lagi Mas Yudi dan teman-temannya. Kita tolongin gimana, saya tolong terapi kami, ya kan, terapi candu. Jadi ini saya akan jelaskan, saya sampaikan dulu. Nah, ini adalah WA-nya. Assalamualaikum Tan, gimana kabar Joko, masih merokok apa udah stop? Kalau udah berkurang frekuensi dan jenengan bagaimana? Anda nggak berkurang kan? Ngomongnya preman sekarang udah anak antum. Ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Sudah sama sekali tidak merokok pada seperti 4 bungkus. Ya, ini adalah preman sekarang jadi driver. Ya, terus ini juga. Kalau ini salah satu peserta, ya, peserta Solo Raya. Jadi dia berupiah, sekeluarga ada saudaranya bertobat,
muntah-muntah rasa rokok jadi gak enak. Ya, jadi ini saya bukan memarketingkan, bukan, artinya hanya ingin sharing. Oh ternyata luar biasa sekali ya ilmu ini. Makanya habis ini tolong dipraktekkan ya, siapapun atau yang masih jadi ahli hisab, praktekin diri sendiri ya. Saya nggak tahu ada yang masih jadi ahli hisab ya. Baik, jadi itu. Nah ini kaidah-kaidah metode terapi SCC Bapak Ibu. Ya, metode SCC hanyalah perantara ya untuk menggapai kesembuhan secara sederhana dan aplikatif ya. Yang menyembuhkan mutlak hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tetap bicara masalah tauhid ya. Tetap masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tetap pada kaidah-kaidah Allahus Samad ya, hanya Allah tempat kita bergantung. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya oh karena saya si pasien sembuh, karena saya si klien bisa berhenti merokok. Tolong dijauhkan. Kalau memang Bapak Ibu mau dapat pertolongan dari Allah, terus harus seperti itu. Yang kedua, metode terapi SCC adalah metode dengan menggunakan terapi pendekatan Al-Quran dan Sunnah. Ya walaupun saya sampaikan metode ini adalah tajribah Bapak Ibu. Ya, tajribah itu adalah pengalaman di lapangan dari Ustaz Rizky menterapi banyak, sering diundang ke Badan Narkotika Nasional di Lido karena rumahnya modal dekat. Ya, dia tajribah. Ya, oh ternyata korban narkoba, korban rokok, ya game online, ya dan lain-lainnya. Ketika pendekatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ternyata bisa itu terapi. Akhirnya beliau membuat konsep ini. Ya. Terus ikhtiar dengan menggunakan metode yang minimal dengan hasil yang maksimal, insyaallah dengan izin Allah. Ya, training SCC hanya bisa dipelajari oleh seorang muslim. Hanya kita harus pegang ilmu ini karena kita, tapi semuanya muslim kan ya? Semua muslim ya? Oh ada muslimah. Ada umat satu ya. Jadi kita sebagai muslim harus bangga punya ilmu ini. Ya, jadi bisa kita telurkan. Selama ini yang sudah di training sama Ustaz Rizky itu di Sukabumi, angkatan saya, terus sama kegiatan sama Ustaz Sain. Terus di Riau, sangat antusias sekali teman-teman Riau, sampai saya lupa masukin videonya. Teman-teman Riau itu setelah training, akhirnya dia punya program stop candu on the road. Ya, dia mengadakan stop candu itu di CFD Pak, Car Free Day. Jadi dia bikin banner stop candu Riau. Jadi di jalan-jalan tuh pernah saya lihat videonya. Dia ayo siapa yang mau stop rokok. Ada sekitar 10 orang terapis lah kalau saya lihat dari videonya. Semangat sekali gitu, karena ingin menyelamatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari kecanduan merokok. Ya. Terus di Banten juga sudah pernah. Terus trainernya yang sudah ada saya sama Ustaz Bumonita. Ustaz Bumonita itu di Tegal. Ya, dia sudah sampai Jogja juga. Ya, dia ada di Islam, komunitas Islam, masalah saja. Nah, jadi tadi malam dapat pesan dari Ustaz Rizky, perbanyak ya kalau bisa jadi SCC Bekasi atau SCC mana kalau Bapak Ibu tinggal. Ya, kita harus punya program. Dan beliau bilang nanti akan ada, beliau sedang menggarap juga karena ini hubungannya SCC itu dengan terapi-terapi kejiwaan yang lainnya, ya masalah kejiwaan. Nah, nanti akan ada training lanjutan, ya mungkin tentang fobia kah, ya mungkin tentang lebih mendalam lagi tentang game online, bagaimana mengatasi kecanduan game online dan lain-lain. Ya, dia bilang, nah, insya Allah akan ada training. Ya, selanjutnya bisa jadi dia akan mengadakan training for trainer yang biar dakwah stop candu ini terus meluas ya di bumi Allah yang tercinta ini. Lanjut sampai zuhur. Lanjut ya.
Sekarang jam berapa? Sekarang jam 11 ya, baru jam 11 ya. Baik, kita dengarkan ya, saya combine ke video. Ini pabrik rokok. Bosnya bilang itu. Ya, sekarang kan, coba, karena memang ini benar-benar kejadian waktu itu bosnya Sampurna apa Jarum gitu masalah. Jadi ya gitu, pertanyaan kenapa kok yang punya pabrik rokok mana rokok gitu, ya? Kenapa nggak rokok dia dan keluarganya? Dia tahu bahwasanya rokok itu memang membahayakan, ya. Jelas-jelas. Coba bapak ketika ngerokok dulu baca nggak? Ya, nggak baca. Saya yakin nggak dibaca ya, Pak. Betul ya, Pak? Pasti, apaan sih nggak dibaca ya? Tetap aja ngerokok, ya kan? Nah itu yang kadang-kadang aneh. Ya tapi memang itu kenapa? Itu sadar kenapa setan bermain di situ, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak setan siapa yang menginginkan kita merokok? Kalau saya meyakini bahwasanya itu ada setan di balik itu semua. Ada setan yang membisikkan kita, yang bikin was-was, entah kita lagi bete, entah kita lagi pusing, ya mikirin keluarga dan rokok aja, ya kan? Padahal udah ada tulis-tulis benar-benar loh, rokok dapat merusak bla 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 bla. Pabriknya salah nggak? Nggak salah. Yang salah siapa? Kita. Karena nggak bisa baca, benar nggak kata Agim tadi? Karena luar biasa gitu loh. Ya jadi itu apa namanya? Soal rokok ini juga saya sedikit tentang game ya. Ini ada Ustaz Budi Asari. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak-anak yang sudah sangat suka dengan handphone. Terima kasih. Ambil handphonenya, susah amat. Gak bisa, saya ajari cara ngambil handphone. Sini, mana anaknya? Saya ajari cara ngambil handphone aja kok gak bisa. Ambil handphonenya beres. Main gamenya di mana? Di handphone kan? Handphonenya ambil. Kalau di tabnya ambil. Di komputernya jual. Susah amat hidup ini. Saya itu suka bingung dengan para orang tua. Yang ngasih handphone kan Anda, yang ngasih pulsa juga Anda. Terus sekarang anaknya main game, sudah pas sesuai dengan harapan Anda. Kenapa bingung? Diterima saja, dinikmati. Makanya kalau dikasih tahu Islam itu tolong dibuka kupingnya, diterima dengan hati yang lapang. Kalau dikasih tahu ngeyel, Bu, susah. Saya sering bilang, ini handphone, ini harta. Betul kan? Ada harganya ini kan? Kadang-kadang mahal. Ini harta dikasih ke anak. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Jangan kalian berikan. Loh, Quran bicara, Bu. Jangan kalian berikan hartanya, harta bukan? Mahal loh, Bu. Jangan kalian berikan harta kalian ini kepada mereka yang belum sempurna akalnya. Bocah anak-anak itu belum sempurna akalnya, Pak. Oh, sekarang sudah lulus kuliah aja masih kayak bocah. Iya kan? Kematangan jiwanya enggak ada, kemandirian tidak ada, kan? Apalagi anak-anak. Dan Quran berikutnya mengatakan, kapan harta diberikan? Ada aturannya, enggak sembarang asal orang kasih. Ini kan supaya saya bisa komunikasi, heleh, enggak usah pakai handphone juga enggak apa-apa. Saya sering bilang, Bu, dulu saya sekolah dilepas sama orang tua saya, Bu. Saya pulang pergi setiap hari, pulang pergi sekolah SMP naik sepeda 30 kilo. Dilepas, enggak ada alat komunikasi, enggak ada. Pulang alhamdulillah, enggak pulang ya kita cari. Di mana enggak tahu. Itu loh. Biasa aja tuh. Jadi orang-orang kokoh,
Ini apa didik? Wah, saya harus tahu Pak di mana anak saya. Pasanginya aja chip Bu sekalian ya kan. Kasih GPS tanam di badan anak biar Anda tahu di mana anak Anda sekalian. Ya, apa sih Anda ini? Ini pola mendidik anak apa yang begini ini? Makanya benar rusak anak bangsa ini karena orang tua melanggar banyak ayat. Tadi ayat An-Nisa ayat 5, ayat An-Nisa ayat 6 mengatakan kapan? Wa betalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ukurannya balik dan ukurannya rusda. Rusda ada ilmu sendiri. Rusda itu ukurannya apa segala macam. Semua urusan tentang harta. Baru harta boleh dikasih. Enggak asal ngasih gitu Bu. Oh, ngasih juga nggak jujur kok. Saya bilang ayo jujur-jujuran. Ini orang ngasih handphone. Kenapa ngasih handphone? Iya Pak supaya bisa komunikasi. Komunikasi itu apa artinya? Nelpon, SMS, apa lagi? Yang lain? WhatsApp atau apa yang lain? Oke. Yang bisa begitu handphone harga berapa? Yang handphone harga berapa yang sudah bisa dipakai untuk nelpon atau SMS harga berapa? Hah? Berapa Bu? 200.000 sudah bisa? Kasih 200.000. Apa mau anak Anda? Berarti memang Anda tidak jujur, bukan untuk komunikasi berarti. Wah, harus smartphone supaya bisa main game, kalau perlu game online. Ya rusak kok Anda yang ngasih kok. Ya wajar lah. Sudah diterima saja. Diterima, dinikmati, anak rusak itu. Ya, sudah terima, dinikmati. Ya, selamat. Jadi kita bicara nanti ya, ini cara nextnya cara terapi. Soal kecanduan game. Mohon maaf, Bapak Ibu ada anaknya kecanduan game? Ya, rata-rata kita sulit. Ya, kita sudah anak-anak kita sudah terkena ataupun candu dengan game. Rata-rata sulit melepasnya. Dan jangankan anak yang sudah SMP, SMA, kuliah, ya, anak yang masih balita saja, ketika Bapak Ibu sudah sodorkan handphone, saya yakin Bapak Ibu akan sulit. Saya enggak. Ya, karena apa? Terkadang, ya, handphone itu digunakan untuk menenangkan anak Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu lagi ngajar, Bapak Ibu lagi terapi, Bapak Ibu lagi masak, lagi kerja, work from home misalnya, ya. Anak yang ganggu, udah nih handphone. Karena anak sekarang itu lebih canggih daripada kita Bapak Ibu. Sungguh Bapak Ibunya sebenarnya gaptek sebenarnya. Ya, jadi tegas dan jelas Ustaz Budi Asari tadi bilang gitu. Nah itu sebenarnya ya kalau saya itu tamparan buat saya pribadi Bapak Ibu, ya, karena kita ditampar, ya artinya dengan kondisi yang memang harus dipaksakan bahwasanya anak-anak kita yang benar-benar kita jauhkan dari handphone. Ya, kalau Ustaz Farid Ahmad Okbah itu bilang sebenarnya ini adalah setan. Handphone itu handphone itu setan. Ya, dia mengatakan ini adalah jin, setan yang menggoda hidup kita. Sekarang maaf, jangankan buat anak-anak, buat kita saja. Mana banyak kita baca WhatsApp daripada tilawah Quran? Coba, mana lebih banyak Bapak Ibu? Ini mengingatkan diri saya pribadi, ya, khususnya karena ini benar-benar tamparan buat kita Bapak Ibu. Mana lebih sering dari 24 jam kita hidup di dunia, ya? Mana lebih sering kita baca WhatsApp, baca status, ya, update status dengan kita tilawah Quran, qiraatul Quran. Coba, mana sih? Jadi kenapa? Jadi cara menterapinya itu nanti sebenarnya bukan anaknya saja yang diterapi Bapak Ibu, untuk anak-anak yang kecanduan game online. Yang harus didatangkan adalah bapak dan ibunya. Panggil, sini Pak, sini Bu. Gimana awalnya bisa anak ini mengenal handphone? Panggil bapak ibu. Jadi bukan anaknya yang diterapi. Sampai budak aja, mohon maaf ya, saya sedikit agak kasar. Sampai budak gak akan bisa.
nggak akan bisa anak itu sembuh kalau nggak orang tuanya dipanggil, didudukin, kita taubat bareng. Ya, nggak akan bisa sampai manapun. Ya, karena ini sudah saya lakukan sendiri, menterapi anak-anak yang kecanduan game online, panggil bapak ibunya. Kadang bapak ibunya nggak mau di lapangan, nggak mau. Kadang bapaknya yang nggak mau, ibunya yang nggak mau. Tapi anaknya mau sembuh, jelas-jelas gitu. Ya, karena apa? Ini juga mempraktikkan diri saya terhadap istri dan anak-anak saya, bagaimana bisa menjauhkan. Karena saudara, anak saya disekolahkan di tempatnya Ustaz Budi Asyari di Kota Al-Fatih, kalau Bapak Ibu pernah tahu. Itu orang tuanya dikontrol Bapak Ibu, sama guru-gurunya, sama ustaz-ustazahnya, ditanya ke anaknya, Abi, Umi, kamu di rumah ngapain aja? Jangankan handphone Bapak Ibu, kalau kita nonton TV itu termonitor sama ustaz-ustazahnya. Bagaimana Bapak Ibu ingin menjadikan anak-anak Bapak Ibu menjadi hafiz dan hafizah, menjadi ahlul Quran dan ahlul hadis, kalau Bapak Ibunya lebih sering membuka handphone dan lebih sering nonton TV daripada membersamai anaknya belajar? Mau nggak mau, tegas nggak tegas, keras nggak keras, ini harus dilakukan. Metodenya beliau Ustaz Budi Asyari seperti itu, saya sharing ya. Jadi jangan pernah kita kepada anak-anak kita di sekolah itu hanya selesai, guru-gurunya biar belajar. Kalau di Kota Al-Fatih tidak begitu, karena orang tuanya harus belajar bersama anak. Jadi kita punya buku ya, sebenarnya setiap hari kita harus mengajari anak-anak. Dan di situ benar-benar karena orang tua dan tangan. Lalu anak ini interview nanti, Abi di rumah gimana? Saya aja pernah termonitor. Karena jujur saya masih suka buka TV, untuk lihat berita. Padahal saya buka TV itu hanya berita saja. Walaupun mohon maaf, sekarang banyak hoaxnya sebenarnya, banyak yang nggak bisa dipercayanya. Cuma saya pas lagi terima rapot, Abi, maaf nih, Abi di rumah masih nonton TV. Gimana kan tamparan yang luar biasa dari seorang ustadz, orang lain, ya, ternyata menggambarkan kehidupan kita di rumah. Saya rasa diam. Karena apa? Anak kita itu sangat polosnya Bapak Ibu, sangat polosnya. Jadi ketika ditanya sama ustaz-ustazahnya, Abi apa aja aktivitasnya? Bla 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 bla. Pernah nonton TV nggak? Seberapa banyak? Berapa sering main handphone? Oh sering. Ustaznya masih bilang, bagaimana Abi bisa mengharapkan anak Abi dan Umi ya menjadi anak yang bagus, ya akhlak dan adabnya bagus. Ya, karena metodenya di Kota Al-Fatih Ustaz Budi Asyari itu sebelum Quran adalah adab dan akhlak yang didahulukan. Adab, iman, qabla Quran. Ya. Nah, bicara soal ini setan yang berjalan Bapak Ibu. Ini jin ya yang menggoda hidup kita. Jadi ketika nanti kita menterapi keluarga yang kecanduan handphone, panggillah keluarganya. Itu suatu konsep, ya. Ya, sama juga seperti terapi ruqyah syar'i yang mungkin guru saya Ustaz Reza dan teman-teman yang lain, ketika ada anak yang gangguan, contoh gangguan jin lah, ya, anak rewel, anak bandel, ya. Yang diterapi adalah bukan anaknya. Dalam konsep ruqyah syariah seperti itu. Panggil orang tuanya, bapak ibunya. Ya kalau kami nih, saya sharing, kalau ingin menterapi anak yang bandel atau rewel di tengah malam, panggil, dudukan orang tuanya, ibunya. Langsung diagnosa. Ada apa nih orang tuanya? Apakah ada harta haram yang dimakan? Ataukah ada harta riba yang bermain? Apakah anak ini, mohon maaf, dikasih makan dengan makanan riba? Apakah bapak ibunya bermaksiat? Yang ditanya, yang diterapi orang tuanya Bapak Ibu. Karena efek secara langsung ketika ada masalah pada anak, yang dilihat adalah orang tuanya. Mohon maaf, kita bisa mengaca. Anak kita adalah cerminan orang tuanya. Coba Bapak Ibu bisa berpikir begini. Anak saya yang cewek ini, yang cowok kayak itu.
Karena saya sering memperhatikan, oh ketika anak saya sedikit agak marah-marah, bandel segala macam, ya kan saya berpikir, oh ini salah istri saya. Akhirnya kita terus memperbaiki diri. Nah itu pendekatannya seperti itu ya, ke terapi game online, panggil bapak ibunya, tanya kenapa, otomatis ketika ada dosa, ada kesalahan di orang tua, anaknya lah yang terkena imbasnya atau impactnya. Percaya nggak percaya, ternyata itu sudah dilakukan. Ya jangan hanya anaknya dia mau selesai ya terapi, nggak akan, dia masih tetap. Banyak kan yang saya terapi game online itu seperti itu. Panggil mau berubah sekeluarga, ya dinasihati mulai dari bagaimana ibadah orang tuanya, bagaimana hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulnya seperti apa. Ini nggak bisa loh, karena semua bermain tadi yang saya bilang ya, Surat Al-A'raf tadi ya, bahwasanya jin setan itu menggoda kita dari semua arah. Kaitannya seperti itu. Pasti kaitannya bahwasanya ada setan yang menggoda kita dan anak-anak kita. Jadi itu ya masalah game online. Insya Allah mudah. Ketika kita tahu konsepnya, kita tahu bagaimana terapinya, bagaimana 5W1H-nya, insya Allah mudah terapinya.